Fajar Harapan KM 37,5, Pusat Stasiun Hiburan yang edukatif dan informatif. Halo semuanya, sahabat Fajar Harapan. Kembali lagi bersama aku, Alex, yang tentunya menemani ruang dengar kamu sampai 10 menit ke depan. Dan mungkin kalian yang udah nonton part 1 dan part 2 bisa menikmati video yang satu ini. Tapi kalau belum, nonton dulu. Nonton dulu part 1 dan part 2-nya. Nah, di video kali ini aku akan menceritakan pengalaman aku kembali tentang cerita aku, khususnya kisah muasal aku menjadi seorang tunanetra. Bagi kalian yang mungkin belum mengenal aku adalah perkenalkan, nama aku Alexander Dwiki dan aku menjadi seorang tunanetra di usiaku yang ke-16 tahun. Sekarang usiaku udah 17 mau jalan ke 18 gitu. Nah, melanjutkan kisahku yang kemarin, aku pergi kembali setelah beberapa lama di Banjarmasin. Aku pergi lagi ke Yogyakarta untuk mencari suatu harapan tentang apa yang sedang aku alami, tentang apakah aku bisa kembali melihat. Itu dia. Makanya aku pergi ke Yogyakarta, khususnya ke rumah sakit yang mungkin banyak orang tahu, yaitu Rumah Sakit Dokter Yap. Ya, itu salah satu rumah sakit yang menangani penyakit pada bagian penglihatan, dan itu cukup terkenal sih, Rumah Sakit Dokter Yap itu. Aku membawa berkas-berkas, semua data-data, hasil pemeriksaan, CT scan, MRI, semua foto mata, semuanya sudah dibawa dan diserahkan. Kemudian aku masuk untuk mengambil tes neuromapatologi. Kalau nggak salah ya, neuromapatologi. Kemudian aku masuk dan setelah periksa pertama-pertama lalu ketemu dokternya, dan untuk pertama kalinya aku ketemu sama dokternya. Nama dokternya adalah Dokter Hartono. Dia adalah seorang yang sudah sangat senior, dan aku tes di sana, tes untuk luas lapang penglihatan aku, yaitu bagian cahaya. Jadi di mana saja yang aku masih bisa lihat cahaya dan mana saja yang tidak. Tapi setelah selesai, aku di dalam ruangan itu gelap sekali, terus ada cahaya-cahaya di depan, jadi aku harus mendeteksi apakah penglihatan aku masih bisa menangkap cahaya. Dan kemudian setelah selesai kita keluar dan dokter Hartono ngobrol-ngobrol, ngomong-ngomong dan menceritakan tentang apa aja yang telah dia lihat, apa saja yang sudah dia lihat dari pemeriksaan tersebut, dari data-data dan dari pemeriksaan yang baru saja aku lakukan bersama Dokter Hartono. Dan ternyata keluarlah hasilnya bahwa di mana penglihatan aku di bagian titik fokusnya dua-duanya, kiri dan kanan, itu nggak tembus lagi cahaya. Ya, aku juga sempat bingung sih. Karena pas ngeliat nggak ada cahayanya, berarti aku nggak perlu pencet tombolnya. Padahal ternyata ada, karena aku nggak ngelihat. Jadi itu yang tidak bloknya yang sudah menutupi sehingga aku tidak melihat bagian titik fokus. Aku sudah kehilangan penglihatan, jadi cahaya sudah tidak tembus lagi. Nah, lalu aku diajak ngobrol sama Dokter Hartono. Dokter Hartono sangat baik sekali, dia seorang senior yang luar biasa dan menangani pasien-pasien yang mungkin sebenarnya harus disampaikan tapi mungkin sangat-sangat berat, dan itu ternyata terjadi pada aku. Karena dokternya ya awalnya bertanya, gimana cita-cita kamu apa, kamu pengen menjadi apa. Jujur ya, aku cerita, aku pengen dari dulu waktu SMP jalan SMA itu aku pengen sekali jadi seorang yang berkecimpung di dunia pariwisata. Pengen jalan-jalan lah, pengen melihat pemandangan dunia, pengen setiap hari itu ditemani dengan pemandangan-pemandangan yang indah. Rasanya pengen aja gitu melihat pemandangan indah setiap hari. Tapi Dokter Hartono menyarankan aku, bagaimana kalau kamu bergelut di dunia bahasa aja yang mengandalkan mulut kamu, verbal kamu, itu terus dikembangkan. Tapi aku bingung kenapa dokternya ngomong begitu. Dan ternyata dokter ngomong ke aku sama mama bahwa itu adalah hasilnya, bahwa sudah permanen, tidak
ya tidak bisa lagi gitu permanen, dan sudah tetap tidak dapat lagi, khususnya di bagian bloknya itu yang tidak bisa tembus cahaya itu sudah tetap. Nah, di kala itu aku hancur sehancur-hancurnya. Ya, ternyata aku tahu kenapa Dokter Hartono bertanya tentang cita-cita aku dan impian aku ke depannya, bahwa dokter juga menyarankan aku untuk bergelut di dunia yang berbeda lagi, bukan tentang impian aku yang sebelumnya. Ternyata ya, aku jatuh sejatuh-jatuhnya, hancur sehancur-hancurnya. Di sana awalnya aku datang ke rumah sakit ya biasa aja, nggak bagaimana-bagaimana. Tapi aku setelah selesai periksa, aku menangis. Mungkin terdengar remeh ya, aku menangis di depan dokter, di depan petugas-petugas, bahkan saat aku keluar dari ruangan, aku menangis. Tapi itu bagian titik terendah yang mungkin sampai saat ini aku masih mengingatnya, bahwa tentang diagnosa dokter itu. Dokter juga mengira bahwa aku punya keturunan, punya penyakit yang terturun dari penyakit dari genetik. Jadi dari keturunan yang di atas gitu. Dokter mengira itu, tapi aku disarankan untuk memeriksa apakah itu benar atau tidak. Tapi memang ternyata ada beberapa yang benar, seperti contohnya keluarga-keluarga aku ada beberapa yang mengalami yang sama. Jadi mungkin itu jadi kemungkinan yang besar ya. Dan saat itu, di kala itu, setelah aku menangis, aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan, karena istana mimpi yang udah aku bangun ternyata jatuh saat itu dan roboh. Tapi aku bersyukur setelah mengetahui tentang apa yang Tuhan rencanakan buat hidupku, bahwa bukan rencanaku yang berjalan, tapi rencana yang di atas yang berjalan. Bukan tentang apa yang aku pikirkan, tentang apa yang aku rasakan. Semua itu berubah. Aku nggak tahu juga kalau aku besok bangun pagi aku tidak bisa melihat. Aku juga nggak tahu saat aku ke rumah sakit aku didiagnosa seperti itu. Semua terjadi karena rencananya Tuhan. Dan itu luar biasa, bahwa Tuhan sungguh baik mengubahkan aku dari aku yang berpikir secara dunia, berpikir bahwa semua itu harus begini, begitu. Enggak. Ternyata bukan rencanaku yang berjalan, karena itu sangat-sangat salah. Yang benar adalah rencana Tuhan yang di atas yang berjalan. Dan rencana Tuhan sungguh-sungguh indah. Aku bersyukur bahwa apa yang dikatakan Dr. Hartono adalah salah satu petunjuk dari Tuhan. Tuhan ingin aku untuk lebih lagi berkarya di bidang bahasa, atau dalam mulut aku harus lebih berguna lagi. Jadi jangan pikir saat tidak bisa melihat, tidak bisa berkarya, tidak bisa bercahaya, tidak bisa jadi seorang yang tidak berdaya. Itu sebuah pikiran yang salah. Aku berpikir itu di awal aku menerimanya, dan aku salah ternyata. Bahwa kita tetap bisa berkarya, kita bisa tetap merasa berharga tentang apa yang sudah Tuhan berikan dan ada pada tubuh kita. Telinga kita, mulut kita, tangan dan kaki kita tetap bisa bergerak. Dan aku percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Hidup kita ada di tangan Dia, dan apapun yang kita lakukan itu menjadi sebuah karya yang luar biasa, karena Tuhan ingin untuk kita punya hal yang jauh daripada sebelumnya. Yang sebelumnya mungkin kita tidak mengerti apa yang kita punya, kita tidak menganggap ini berharga. Ini aku dapat satu pelajaran, bahwa manusia cenderung tidak menghargai apa yang sudah dia punya. Kadang seperti itu, dan aku merasakan saat aku punya mata, aku merasa aku tidak menghargai dengan sepenuhnya tentang apa yang sudah aku punya. Mata aku merasa kurang mengapresiasi apa yang ada pada diri aku, khususnya mataku, dan aku tidak bekerja untuk mataku. Dan ternyata Tuhan mau mengubahkan aku berkarya, bercahaya lewat
hal-hal yang lain, lewat tangan, lewat kaki, lewat mulut, lewat telingaku, untuk menjadi berkat yang bisa dirasakan buat orang-orang lain. Dan aku juga percaya bahwa waktunya Tuhan, rencananya Tuhan itu penuh keindahan. Ada pelangi kasih yang luar biasa indah di belakang setiap proses yang kita alami. Setiap manusia pasti diproses dari awal bertumbuh sampai menjadi dewasa. Pasti ada proses-proses hidup yang kita alami. Dan itu semua ada pelangi yang sungguh indah di belakangnya. Jadi percayalah bahwa setiap segala sesuatu yang kita alami pasti ada kekuatan yang Tuhan berikan buat kita untuk mengalaminya semuanya dan melalui segala sesuatunya dengan baik. Dan rencananya bukan rencana celaka, tapi rencana yang mendatangkan hari depan yang sungguh indah dan penuh kebaikan luar biasa di ujung rencana itu. Dan itu hal yang aku dapatkan. Aku juga bersyukur setiap aku melakukan segala sesuatunya. Aku percaya, now to Him who is able to do far more than all that we ask or think abundantly according to the power and the words within us. Ephesians chapter 3 verse 20. Dan aku bersyukur bahwa itu luar biasa terjadi, jauh-jauh lebih daripada yang aku pikirkan dan apa yang aku doakan. Ya, itu yang aku alami. Dan beberapa waktu lalu aku memeriksakan penglihatanku. Aku merasa baik-baik saja, tidak seperti sebelum-sebelumnya kalau periksa mata. Kalau dulu meriksa takut, sekarang aku bisa mengucap syukur dalam hal ini. Bukan mengucap syukur karena hal ini atau akan hal ini, tapi mengucap syukur dalam hal ini. Jadi aku datang memeriksa dan dokternya juga ternyata cukup gimana ya, cukup happy, karena biasanya dokter bertemu dengan biasanya sudah pegang datanya dan melihat, wah ini pasti sangat berat untuk menyampaikan kepada pasiennya. Tapi dokternya sangat senang dengan responku yang lebih baru, mungkin menjadi titik terendah dan titik yang buat aku menjadi lebih naik lagi, naik level, naik lagi supaya hidupku lebih baru lagi, diperbarui. Aku merasa saat memeriksa itu udah tahu hasilnya, dan dokter juga awalnya yang bingung, tapi dia tahu saat aku merespon, dia tahu tentang apa yang sudah aku alami dan jauh lebih bangkit daripada sebelumnya. Dan dia menyarankan banyak hal. Ini satu hal yang baru aku tahu, kalau ternyata dokternya bilang memang sudah permanen, sudah begini begitu, sudah penglihatan sudah ngeblok kayak gitu. Tapi dokternya juga bilang, kamu mau berobat kemanapun, bahkan sampai ke luar negeri pun, ke Amerika, kamu cuma akan bisa dapat jawabannya bahwa penyakit kamu ini penyakit apa. Tapi penyakit kamu itu terjadi selangka itu, yaitu 1:500.000 orang. Aku cukup terkejut, tapi aku meresponnya dengan sukacita aja, tetap bersyukur bahwa puji Tuhan karena aku tetap diberikan kekuatan dan kemampuan mengalami setiap proses hidup yang Tuhan izinkan aku mengalami itu. Dan itu luar biasa sekali. Aku mungkin merindukan apa yang terjadi sebelumnya, tapi ternyata tidak juga, karena aku merasa yang kedepannya jauh lebih baik daripada yang sebelumnya. Untuk itu aku jadi pengen merasakan Ruang Rindu yang dinyanyikan oleh sahabat Fajar Harapan juga. Halo sobat Fajar yang mungkin mendengarkan saat ini di ruang dengar kamu. Aku mau memutarkan salah satu lagu yang dinyanyikan oleh sahabat Fajar juga, yang membuat ruang rindu kita terisi. Tapi tetap memandang ke depan ya, jangan memandang ke belakang, tapi tetap lihat ke depan, karena yang di depan pasti sungguh indah. Jadi kita mau flashback sedikit ke ruang rindu. Nah, kita akan dengarkan ya ruang rindu yang dinyanyikan oleh sahabat Fajar, yaitu Leman dan Krisdian. Yuk kita dengarkan sama-sama.
because now as you can see, we are in the studio atmosphere. Nah, luar biasa bukan? Ada Sobat Fajar juga yang tadi nyanyiin dari Chris Dian, dan ada keyboardist dari Leman yang luar biasa menyanyikan dan membawakan lagu yang mantep banget nih. Mungkin buat kita atau kamu Sobat Fajar yang sedang dalam tekanan atau merasakan sesak di dada, rasanya ingin memejamkan mata, tapi percayalah bahwa setiap tekanan-tekanan yang sedang terjadi dalam hidup kamu, aku percaya bahwa semua itu adalah hal yang baik, karena kamu adalah sebuah permata yang akan terus dipoles untuk menjadi jauh lebih bercahaya, dan kamu pantas akan mendapatkan mahkota itu. Jadi percayalah bahwa mungkin kita bisa rindu ke belakang melihat, tapi jangan terus untuk lihat ke belakang dan menangis ke belakang, tapi lihat ke depan, dan di depan adalah hal yang luar biasa baik karena kamu punya respon yang juga baik. Jadilah permata dan cahaya buat orang yang di sekitar kamu, dan gapailah mahkota tersebut. Oke. Mungkin itu saja hari ini. Percayalah bahwa setiap apapun kamu dapat lalui, bahwa mungkin bagi kita mustahil, tapi bagi Tuhan yang di atas tidak ada yang mustahil. Tetap percaya bahwa kamu mungkin sedang dipoles, tetap berespon yang baik. Jangan sampai gagal dalam setiap ujian itu. Berusaha untuk lulus ya. Jadi buat kamu mungkin yang saat ini sedang merasa tertekan atau dalam hal yang berat, boleh komen di bawah dan sampaikan tentang pendapat kamu, apa yang udah kamu alamin atau inspirasi apa yang sedang kamu dapatkan setelah kamu menonton video ini. Ya mungkin sekian dari aku, dan aku ucapkan terima kasih. Aku mohon maaf apabila ada perkataan aku yang kurang berkenan di hati kalian, tapi aku bersyukur bisa berbagi pengalaman bersama kalian semua Sobat Fajar. Terima kasih semuanya, dan aku tutup hari ini, dan aku berharap kalian tetap di sini mendengarkan kisah-kisah aku, dan jangan bosan untuk dengar suara aku di video-video yang selanjutnya. Dan bye-bye, sampai jumpa di lain kesempatan. Fajar Harapan KM 37,5, pusat stasiun hiburan yang informatif dan edukatif.